Pada video ini kita akan membahas tentang learning pad pada Camilo. Learning pad ini dimanfaatkan untuk merapikan tahapan dari course. Jadi materi apa saja yang akan diberikan yang pertama kali, kedua kali, dan seterusnya seperti itu. Untuk menyusun sebuah learning pad ini sangat mudah, hanya tinggal klik create new learning pad saja, lalu masukkan nama materi yang akan kita berikan dalam learning pad ini. Misalkan di sini saya akan menggunakan contoh memahami EIGRP. Lalu dalam learning pad di sini ada enable start time dan enable end time. Start time ini digunakan untuk awal materi ini dapat diakses. Lalu end time di sini menunjukkan kapan terakhir kali course ini dapat diakses atau pad ini dapat diakses, sehingga akan meminimalisir ke mahasiswa atau student atau learner yang terlambat mengikuti course. Ini merupakan tampilan dari isi learning pad. Di sini kita bisa memasukkan materi dari dokumen yang sudah kita upload atau melakukan upload dokumen langsung di sini. Cara memasukkannya mudah, hanya tinggal di drag and drop saja. Lalu selain untuk memasukkan dari materi luar, kita juga bisa mengedit dokumen. Di sini saya contohkan kalau saya ingin memberikan link untuk video penjelasan mengenai materi ini. Saya bisa memasukkan link, lalu dimasukkan ke dalam course. Di sini sudah ada video penjelasan. Untuk mengatur posisi kita juga mudah, hanya tinggal di drag and drop saja, sehingga mana materi yang lebih awal diterima oleh student atau learner. Selain itu juga kita bisa memasukkan assignment, kita bisa membuat forum, lalu juga bisa memberikan sertifikat. Nah, ini adalah tampilan dari yang sudah kita buat. Di sini kalau kita klik statistik, maka akan muncul terlihat di sini nama student yang telah menyelesaikan learning pad-nya. Di sini saya hanya punya satu student yang diregistrasikan dalam course networking ini, dan dia belum melakukan pembelajaran melalui learning pad. Seperti itu. Langkah selanjutnya adalah untuk mengevaluasi tingkat penerimaan, maka kita akan membuat tugas, atau di sini bisa membuat di menu assignment. Nah, tugas bisa diberikan kepada student melalui menu assignment. Di sini tugas dibuat. Di description kita bisa membuat deskripsi dari tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk ketika kita klik validate, nanti sudah terlihat ya, sudah ada tugas yang akan dikerjakan oleh student. Hanya saja kita belum memberikan batasan kapan deadline-nya. Nah, di sini ada dua jenis deadline. Yang pertama adalah handling over deadline. Jadi kalau handling over deadline itu adalah batas waktu yang bisa dilihat oleh student untuk mengumpulkan tugas. Sementara ada satu lagi yang final acceptance, itu adalah kapan kita terakhir bisa menerima dokumen dari student, karena bisa saja dia terkendala koneksi sehingga sesaat sebelum handling over deadline dia baru bisa melakukan upload. Nah, di sini juga kita bisa memilih bisa teks atau file seperti itu. Untuk memudahkan saya biasanya menggunakan file saja, sehingga untuk pemeriksaan lebih mudah. Lalu kita juga bisa memberikan maksimum skor untuk assignment yang dibuat. Di sini sudah terlihat dari assignment yang dibuat. Setelah membuat assignment, sekarang saatnya untuk memasukkan assignment ke dalam learning pad supaya bisa diakses mahasiswa dalam satu tempat. Nah, kita tinggal melakukan edit learning pad yang sudah kita buat, lalu memilih assignment dan melakukan
drag and drop terhadap assignment yang tadi sudah kita buat. Jika dirasa sudah cukup dalam learning pad ini, maka kita bisa kembali ke menu utama dan menunggu mahasiswa untuk mengerjakan learning pad ini. Baiklah, itu dari sisi pembuatan. Sekarang saatnya beralih dari sisi mahasiswa atau student. Student akan bisa melihat course yang telah didaftarkan untuknya. Nah, untuk student bisa langsung melakukan klik di course yang sudah diberikan, lalu yang paling utama adalah cek agenda. Ada apa nih? Apakah ada perkuliahan, ada materi, atau ada pengumpulan tugas. Lalu dia harus memeriksa learning pad. Nah, ini adalah tampilan learning pad yang dilihat oleh student atau learner. Ketika dia melakukan klik learning pad, dia akan bisa mengakses info yang ada di dalamnya, dan itu akan diakumulasikan waktu aksesnya dia dan sudah berapa persen materi yang dia akses. Kalau ada link, dia bisa melakukan klik untuk membuka link, dan kalau ada tugas, dia bisa mengerjakan tugas langsung di dalam learning pad ini. Di sini sudah ada tugas rangkuman, yaitu buat rangkuman hari ini. Lalu untuk mengumpulkan, dia bisa melakukan drag and drop dari file yang sudah dia buat. Seperti ini, contohnya saya melakukan drag and drop. Setelah file upload, dirasa sudah cukup mengerjakan tugas, baru student bisa selesai mengerjakan learning pad. Nah, di sini student sudah tercatat 100% mengakses semua materi yang ada di learning pad, termasuk sudah mengerjakan tugasnya. Kita lihat di sini, dalam learning pad ini dia sudah 100% mengerjakan learning pad dan mengakses materi yang ada di dalamnya. Sekarang kita kembali ke akun dosen atau trainer. Nah, setelah kembali ke akun trainer, kita bisa melihat dan menilai sejauh mana mahasiswa dalam menjalankan learning pad yang sudah kita buat. Dalam learning pad, kita bisa klik result and feedback untuk memeriksa siapa saja yang sudah menyelesaikan dan sudah sejauh mana penyelesaiannya. Kita bisa melakukan klik di situ dan kita bisa melihat ada satu student sudah menyelesaikan 100% dalam waktu 42 detik. Lalu di situ juga ada last connection yang menandakan koneksi terakhir dari student tersebut. Ketika kita klik detail, kita bisa melihat semuanya sudah komplit, dia sudah menerima dan juga sudah menerima materi dan juga sudah mengerjakan tugas. Baik. Lalu kita cek tugas dari si mahasiswa tersebut di menu assignment. Nah, di sini sudah ada tugas rangkuman, ada satu mahasiswa yang mengumpulkan, ada satu student yang mengumpulkan, lalu kita bisa melakukan pemeriksaan dan juga bisa langsung melihat apa yang sudah diupload oleh student tersebut. Kita bisa memberikan skor, setelah itu mengirimkan pesan atau send message. Ini berarti kita sudah melakukan grading atau penilaian terhadap tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa. Seperti itu. Kalau sudah sampai sini berarti sudah selesai learning pad yang awal kita buat sampai diakses oleh mahasiswa. Baiklah, berarti dengan selesainya learning pad yang sudah kita buat, berarti selesai juga video untuk membuat learning pad pada Camilo LMS ini. Semoga videonya bermanfaat, mudah dipahami, dan juga mudah untuk dilakukan. Terima kasih.